Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, selamat datang di tayangan perdana akun YouTube kami, Pembelajaran Hukum. Ini adalah akun YouTube kedua kami setelah akun YouTube pertama dengan nama Irawan Harahap. Ada pertanyaan memang ketika kami mendiskusikan ide kepada kawan-kawan tentang rencana untuk membuat akun YouTube yang ini. Nah, kawan-kawan bertanya, kenapa harus buat lagi? Kenapa tidak fokus hanya pada akun YouTube Irawan Harahap? Nah, awalnya memang kami hanya bermaksud udah buat satu saja. Tetapi dalam perjalanannya ternyata timbul kebutuhan lain, teman-teman semuanya. Apa itu? Ternyata akun YouTube Irawan Harahap itu akhirnya menjadi akun YouTube yang berisi tentang Q&A, pertanyaan, jawaban. Karena kebanyakan di komentar-komentar yang ada itu adalah rekan-rekan ya banyak yang bertanya tentang permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, lalu kemudian kami jawab melalui video-video singkat. Sementara di sisi yang lain, kebetulan ada juga yang mengikuti kami di Instagram irawanharahap.advokat ya. Mereka bertanya bagaimana tentang pembelajaran hukum, dan mereka juga mengusulkan supaya dibuat akun YouTube lagi khusus tentang pembelajaran hukum. Maka dengan iktikad baik, dengan niat yang baik, kami kemudian membuat akun YouTube ini. Nah, apa yang akan kita pelajari teman-teman semuanya? Tentu saja mengenai bagaimana kita belajar hukum, ya, baik itu mahasiswa yang sedang kuliah maupun mungkin teman-teman yang tidak kuliah hukum tetapi tertarik dengan pembelajaran hukum, penafsiran hukum, pengertian hukum. Termasuk juga nanti kita akan bahas mengenai bagaimana menulis karya ilmiah, tugas akhir terkait dengan bidang hukum, skripsi, tesis, dan disertasi. Sebagai perkenalan, nama saya Irawan Harahap. Kebetulan hari ini saya mengajar sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning di Kota Pekanbaru. Saya menyelesaikan pendidikan S1 di UI Yogyakarta, Magister Kenotariatan di Universitas Gajah Mada Yogyakarta, dan tingkat doktoralnya di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Nah, video ini saya akan memulai dengan paparan begini. Kalau saya mengambil fakultas hukum, apakah saya harus menghafal semua pasal-pasal yang ada dalam aturan? Ya, sebagai contoh nih yang saya pegang sekarang adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tebal teman-teman semuanya. Hurufnya kecil-kecil, tetapi pertanyaannya apakah nanti sebagai mahasiswa fakultas hukum saya harus hafal ini semua? Wah, kalau menghafal ini kan pasti butuh waktu, ya. Baru satu undang-undang, belum undang-undang yang lainnya. Ini pertanyaan yang juga sering diajukan, terutama teman-teman yang mungkin tidak jadi mahasiswa hukum, lalu bertanya, Wan, apakah mahasiswamu harus hafal semua peraturan nggak? Nah, jawabannya adalah teman-teman semuanya, tentu tidak dimungkinkanlah kita sebagai mahasiswa hukum, termasuk juga dosen atau seorang yuris ahli hukum, menghafal semua pasal yang ada dalam aturan hukum yang ada. Kenapa? Karena jumlahnya ribuan teman-teman semuanya. Tetapi, saya ulangi, tetapi dalam prakteknya, karena nanti secara tidak langsung ada peminatan tertentu, atau juga seringnya kita membuat tulisan hukum, ya, membuat analisis hukum, atau belajar berdiskusi dengan teman-teman sesama mahasiswa, sesama dosen, sesama yuris, dan semuanya, maka mau tidak mau kita akan menghafal beberapa pasal-pasal yang sering muncul, sering digunakan atau diterapkan dalam praktek hukum, teman-teman semuanya. Nah, saya berpendapat begini, kita tidak diwajibkan untuk menghafal semua pasal, tetapi kita janganlah sampai kalah dengan teman-teman kita ketika ada pasal-pasal tertentu yang orang lain hafal, karena memang itu sering ditemukan. Contohnya pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum. Pasal 1243 terkait dengan non-prestasi. Pasal 1865 tentang pembuktian. Pasal 1866 tentang jenis alat bukti. Orang hafal, kita tidak, maka kita tentulah jadi rugi teman-teman semuanya. Apalagi ingat,
kalau kita belajar hukum, maka tentu saja teks yang kita pelajari itu adalah sama di semua fakultas hukum yang ada di Republik ini. Maka kita jangan sampai kalah nih ya. Kita punya akses yang sama. Sampai ke pelosok desa pun kita sudah bisa mengakses internet ya, teks-teks hukum teman-teman semuanya. Apalagi kami sekarang juga sudah menyiapkan website hukum namanya yuridis.id. Silakan teman-teman akses di sana. Ingin tahu tentang pasal apa saja dalam KUH Perdata, KUH Pidana, dan KUHAP, insya Allah ada teman-teman semuanya. Nah, jadi ingat, kalau kita belajar hukum, tidaklah harus menghafal semua pasal, tetapi yang lebih penting lagi adalah kita bisa memahami bunyi pasal itu dengan sampai pada unsur-unsur yang ada pada pasal tersebut. Nah, kalau kita sudah paham teman-teman semuanya, kita gampang, kita mudah untuk melakukan interpretasi hukum, penalaran hukum teman-teman semuanya, termasuk juga nanti digunakan ketika kita akan melakukan penulisan karya tulis hukum. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan tayangan perdana ini. Saya harap jika teman-teman punya pertanyaan apapun juga tentang pembelajaran hukum, penulisan tesis, disertasi, skripsi tentang hukum, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika berkenan, silakan untuk subscribe ya akun YouTube kami ini biar kami tambah semangat. Salam dari kami, Irawan Harahap, dalam akun YouTube Pembelajaran Hukum. Semangat!